Ini pembesaran lebih kuat lagi ya. Tadi pembesaran 4, ini pembesaran 10 kayaknya. Dibesarkan satu folikel ya, tampak di area sentrumnya. Ini size-nya lebih besar dari biasanya ya. Kemudian ada beberapa yang kelihatan dari jarak jauh, intinya berwarna merah ya. Fokus yang di tepi ini sel-sel, tampak sel-sel limfosit yang masih normal. Kalau daerah sentrum, sel limfosit apa yang paling banyak? Sel B atau sel T? Daerah sentrum. Sel B apa sel T? Tadi udah lupa belajar sebelumnya. Ibu berapa tahun yang lalu tadi? Ya. Di daerah sentrum, dominan selnya itu ada sel B, ya. Di daerah tepinya ini antar folikel, dan di daerah tepi atau mantelnya itu dominan adalah sel T. Tapi ada juga sel T di daerah sentrum. Di luar situ juga ada juga sel B. Tapi yang dominan untuk sentrum itu adalah sel B. Sedangkan yang di daerah tepinya ini, daerah mantelnya ini atau daerah tepi dari folikelnya ini, itu yang sel T dominan ya. Jadi bisa dibayangkan kalau yang di dalam sini yang bermasalah berarti dominan kemungkinan adalah sel B yang bermasalah ya. Tapi belum tentu juga bahwa itu adalah sel B. Jadi memang harus ada pemeriksaan lanjutan. Nah, ketika dibesarkan ada sel yang seperti ini. Sel dengan nukleolinya ada dua, ini ya, sitoplasma, nukleusnya, nukleolnya ada dua. Kemudian ada sel-sel juga dengan nukleolinya berwarna merah, ini besar. Ini juga sel besar, ini juga sel besar, ya. Ini dua matanya, dua nukleolinya berwarna merah. Sebenarnya untuk Hodgkin, sel khas dengan individual itu biasa kita sebut sel Revsberger ya, atau sel yang menyerupai mata burung hantu ya. Ini burung hantu ini kayaknya jangan tidur ini, matanya besar ya. Ini juga, jadi dia satu sitoplasma, sitoplasmanya satu, intinya ada dua seperti itu. Jadi ini sitoplasma satu, ada dua. Kemudian yang sel-sel besar ini dengan inti berwarna merah, ini kita sebut sebagai sel Hodgkin. Ya. Jadi kalau sel-sel ini kita temukan di area sentrum ini, ya kita bisa pastikan kemungkinan besar ini adalah limfoma Hodgkin. Kalau ada sel ini kita temukan. Nanti lihat lagi sekitarnya untuk menentukan jenisnya, karena untuk Hodgkin sendiri ada beberapa subtipe atau ada beberapa jenis. Ada yang klasik, ada rich, ada yang rich sel inflamasi, ada yang kurang juga sel inflamasinya. Seperti itu. Intinya tahu bahwa membedakan ini Hodgkin, ini non Hodgkin. Jadi kalau nanti ada pengantar yang disuruh baca sama pasien, dok bisa dijelaskan ini apa maksudnya ini tumorku? Nah, kalian bisa jelaskan, oh dari hasil labnya, dari ceritakan di situ dideskripsikan bahwa ditemukan sel-sel Hodgkin, Stamber, ya. Oh berarti ini Hodgkin, ya. Oh sel Hodgkin, ya kemungkinan besar
satu sitoplasma, 2 inti dan 2 anak inti. Dan anak intinya berwarna merah seperti mata burung hantu tadi. Ya, sel-sel besar dengan sitoplasma jernih, ini juga di sini. Ya. Sel-sel besar dengan anak intinya berwarna merah, ya, itu sel-sel Hodgkin. Seperti ini besar, intinya berwarna merah. Bayangkan sel normalnya seperti ini sel limfosit yang normal. Ya, tanpa melihat ini sel limfosit atau B, nah, kita tidak bisa melihatnya, harus dideteksi dengan pewarnaan khusus. Ya. Nah, sedangkan yang bermasalah itu ini. Jadi dia pembesarannya itu lebih dari 2 kali sel limfosit normal. Ya. Jadi sel yang bermasalah ini kalau kita mau mendeskripsikan berarti memberikan gambaran sel ini besar, ya besarnya sebesar apa? Jadi patokannya adalah sel limfosit lebih besar, lebih dari 2 kali atau lebih dari 3 kali besar sel limfosit. Seperti itu. Jadi orang bisa membayangkan sel limfosit itu besar seperti ini, berarti ini sel yang bermasalah besarnya seperti ini. Nah, itu tadi untuk Hodgkin. Sekarang limfoma non Hodgkin. Untuk limfoma non Hodgkin, ini yang saya ambil contoh yang diffuse large B-cell. Dari namanya diffuse large B-cell lymphoma, dia asal sel B juga, tapi dia gambarannya dia diffuse, tidak sama seperti yang tadi bahwa dia berkelompok hanya di daerah sentrum saja. Kalau ini kita lihatnya tidak ada lagi tampak struktur folikel limfoidnya. Ya, tidak ada lagi bulatan-bulatan kita lihat dengan sentrum yang berwarna pucat. Tidak ada. Ini semua sudah sel tumor. Walaupun di antara sel tumor ini masih ada sel-sel, beberapa sel-sel yang masih normal. Makanya disebut sebagai diffuse. Jadi sepanjang kita melihat lapangan pandang kita penuh dengan sel tumor. Kemudian large karena selnya lebih besar dari sel limfosit normal. B sel karena berasal dari sel B. Dari pembesaran kecil saja kita bisa lihat ini ada besar-besar ya intinya. Kalau kita geser lagi, ini dibesarkan. Nah, ini besar ya. Besar. Kemudian mitosisnya juga lumayan banyak. Mitosis ya. Mitosis. Kita besarkan lagi. Nah, ini kelihatan. Coba dilihat sel limfosit normal ini sel limfosit normalnya. Sel yang bermasalahnya ini sel limfosit yang bermasalah. Jadi dia juga bisa sampai lebih dari 2 kali sel limfosit, ya. Tapi tidak ada sel-sel yang seperti yang di Hodgkin, ya. Tidak ada kita temukan sel-sel dengan inti merah. Dia besar, tapi intinya tidak merah seperti di Hodgkin. Kemudian Ritz-Stolberg juga kita tidak temukan, ya. Maka kalau sel itu tidak kita temukan, maka curigailah itu adalah non Hodgkin. Ya, itu saja yang dilihat. Nah, kita besarkan lagi di spot yang lain. Coba lihat selnya besar sekali, ya. Ini selnya besar, tapi intinya tidak berwarna merah, ya. Dia tetap berwarna biru gelap. Ini selnya besar. Walaupun di sekitarnya ini masih ada yang sel limfosit normal, ya.
tapi dia tersebar di pusat. Ini sepanjang kita memandang lapangan pandang tersebut, kita akan temukan sel tumor. Ya, makanya disebut difus. Ya. Nah, kita pindah lagi endokrin dan metabolik. Untuk endokrin metabolik, di sini saya ambil tiroid karena tiroid memang sepertinya belum pernah kalian dapatkan partitumnya. Kalau pankreas sepertinya sudah waktu di gastro, ya. Nah, ini tiroid saya ambil contoh 3 saja. 2 diantaranya ini sebenarnya bukan ganasan, ya. Tapi saya ambil contoh karena seperti tiroiditis Hashimoto. Ini pasiennya datang dengan penampakan ada benjolan area tiroid, ya, di leher bagian depan anterior. Terus kalau kita raba dia keras. Ya. Nah, kalau teori kalau tumor ganas perabaannya dia padat keras. Ya. Jadi bisa saja disalahartikan bahwa itu adalah sebuah keganasan. Makanya perlu pemeriksaan mikroskopik lihat selnya di dalam, bagaimanakah selnya, apakah memang mengalami displasia atau mengalami diferensiasi menjadi ganas atau tidak. Ya. Colloid goiter juga datang dengan keluhan tiroid pembesaran di area anterior dari leher. Cuma kalau yang ini dia agak lunak-lunak, jadi padat lunak, tidak padat keras. Sedangkan papillary tiroid ini juga bisa kita dapatkan padat keras. Ya. Nah, tiroiditis Hashimoto khasnya itu sebenarnya sel-sel folikel tiroidnya ini dia mengecil dengan koloid juga semakin lama semakin menghilang dan berakhir nanti folikel tiroid ini akan tidak berbentuk folikel lagi karena koloidnya sudah keluar semua. Ya. Terus ruang yang harusnya diisi oleh folikel tiroid itu, ya, itu diambil alih atau diganti oleh jaringan ikat apa ini kalau seperti ini yang berwarna pink. Jaringan ikat apa? Sklerosin, ya. Sklerosin, ya. Makanya kenapa keras? Karena sebagian struktur dari folikel itu akan diganti oleh jaringan ikat sklerosin. Makanya dia jadi keras. Harusnya kan folikel tiroid. Nah, yang bikin lembek itu pada perabaan, lunak itu pada perabaan karena ada di koloid. Kan dia kistak, ya. Harusnya ya dia berbentuk kelenjar, kemudian di dalamnya ada cairan koloid. Makanya kalau kita raba, kalau yang koloid goiter itu lunak karena di dalamnya terisi dengan koloid, ya, yang banyak. Kalau di sini malah koloidnya yang habis keluar, berakhir dengan folikelnya jadi mengkerut, ya, dan berakhir dengan akan diganti dengan jaringan ikat yang sklerotik, ya, atau sklerosin. Makanya dia warna pink. Dan yang khasnya untuk tiroiditis Hashimoto akan kita dapatkan ini. Dari jauh kalian lihat gambarnya. Ini tidak jelas ya. Tidak jelas tuh, cuma apa itu warna putih-putih saja. Kita perbesar. Sudah bisa lihat? Ini apa ini? Apa ini? Folikel. Yang ini.
tiroidnya kecil-kecil, bahkan ada yang sudah tidak berlumen, ya. Koloidnya juga sudah pada keluar-keluar, gitu kan, kayak keluar-keluar begini koloidnya deh, berwarna merah orange, ya. Kemudian sebagian jaringan ikat fibrosnya berubah jadi jaringan sklerotik, ya. Banyak sel-sel limfosit, ya, yang beredar di sini. Ini ada ini, kemungkinan itu adalah tiroiditis Hashimoto, ya. Nah, ini kalau kita besarkan lagi, ini masih lumayan misalnya, ya. Ini masih, ini sudah mengecil, ini mengecil, ya. Mengecil. Ada yang sudah tidak ada lumennya ini, sudah tak berlumen karena koloidnya sudah keluar semua, ya. Ya, ada beberapa yang koloid sudah bercampur di daerah jaringan ikat, ya, seperti itu. Itu tiroiditis Hashimoto. Sekarang koloid goiter. Jadi ini pembesaran kelenjar tiroid, ya, pembesaran kelenjar tiroid, ya, akibat proliferasi atau bertambahnya ukuran dari kelenjarnya, sehingga produksi ininya juga bertambah. Nah, kalau ini di antara struktur kelenjar-kelenjar yang masih ukurannya hampir sama besar ini, uniform ini, ada di antaranya yang besar-besar. Ini yang bermasalah yang besar ini, karena dia mau besar, ya. Yang standar ukurannya ini yang malah yang ini ukuran standar ini, ya. Ini yang paling besar, ya. Otomatis koloid juga bertambah banyak, ya, karena koloidnya juga besar. Dia ukuran ini mengikuti jumlah koloid yang diproduksi, ya. Jadi dia membesar juga, gelar jadinya, ya. Tapi kalau dilihat dari sel-selnya ini masih uniform, artinya ukurannya masih sama-sama, kemudian bentuknya tidak hiperkromatik juga, sama warnanya semua, ya. Ini yang kita sebut sebagai koloid goiter. Jadi dia membesar dari biasanya berisi dengan koloid. Ini kurang jelas karena kameranya kurang bagus. Nah, sekarang kita masuk ke karsinoma. Untuk karsinoma sebenarnya bukan cuma papilari, ada folikular tiroid karsinoma. Cuma yang terbanyak biasanya papilari, ya. Dan yang khas selnya adalah papilari. Jadi sama seperti tadi Hodgkin dan non-Hodgkin. Kalau Hodgkin ada sel stomachnya, ada sel Hodgkinnya, memudahkan kita mengidentifikasi ini sel ini lymphoma Hodgkin. Nah, kalau di sini membedakan papilari dengan folikular, papilari itu punya khas juga. Walaupun ada beberapa subtipe, selnya juga akhirnya menjadi tidak khas. Tapi untuk ciri khususnya untuk papilari adalah sel dengan bentukan coffee bean seperti biji kopi. Biasanya biji kopi ada di tengah-tengahnya garisnya, nah, seperti itu. Sama di tengah-tengahnya itu beberapa sel itu di tengah-tengahnya dia clear, dia bening, ya, karena dia kromatiknya terdorong ke tepi. Nah, ini dari struktur tidak khas untuk papilari, stopnya juga tidak khas, ya.
tangkainya tidak khas ya. Tapi kalau dari jauh kok sel-selnya pucat-pucat ya. Nah, setelah kita besarkan, dari jauh ini area sini sel-selnya intinya sepertinya pucat, ya. Agak beda dengan yang di sini. Yang ini lebih pucat, ya. Ini juga agak pucat daerah sini. Ini intinya seperti berwarna putih. Nah, kalau kita besarkan, ya, menghayal ya, kopi ini ya, menghayal ya. Bisa lihat ini tidak saya? Ini di tengah-tengahnya seperti ada garis khayal. Nah, ini kan dapat bisa lihat tidak? Di tengahnya ini seperti ada garis khayal. Dia membulat, terus ada garis. Sebenarnya garis itu karena adanya lipatan, jadi membrannya itu terlipat ke dalam ke sitoplasmanya. Dinding dari sel itu terlipat ke dalam, jadi seperti terlihat seperti ada garis. Padahal sebenarnya lipatan dari membran, ya. Memang harus menghayal. Ya, seperti itu. Ini juga seperti ada garis. Cuma memang agak susah karena ini kameranya kemarin saya nggak tahu kenapa bisa pamernya seperti ini. Kemudian beberapa selnya seperti ini, dia di daerah tengahnya dia berwarna putih, ya, intinya berwarna putih kayak clear gitu. Kemudian di tepinya yang baru terlihat seperti hiperkromatik karena kromatiknya tergeser ke tepi, ya, dia tergeser ke tepi. Jadi mana lagi? Kopi mana berada? Ini yang clear, ground glass. Kita biasa sebut sebagai ground glass. Mana tadi? Semua susah juga. Ya, intinya itu sama seperti Hodgkin. Kalau kita sudah temukan coffee bean, kemudian kita temukan sel-sel yang ground glass, ya, yang tengahnya berwarna putih seperti ini, bawah tepinya seperti lebih biru, ya. Nah, itu kita bisa pastikan bahwa itu adalah sel-sel milik dari papillary choroid carcinoma. Walaupun strukturnya tidak berbentuk papiler, tidak berbentuk jari-jari, ya, kayak seperti ini tidak terlalu khas papilernya. Tapi karena selnya sudah memiliki ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh papillary choroid carcinoma, maka kita mencurigainya ke sana. Kalau memang dibutuhkan lagi pemeriksaan khusus, maka kita lakukan pewarnaan khusus lagi. Ya. Ini juga sama sih. Masalah bulu merah, warnanya. Ini kayak kopi biru. Ini kayak kopi biru. Menghayal. Tapi nanti coba lihat interparetnya, bisa nggak kelihatan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem reproduksi di genitali wanita dan payudara. Yang pertama itu kista coklat. Ini banyak ditemukan kasusnya kista coklat atau biasa kita sebut endometriosis, ya. Kemudian mucinous cystadenoma ovari, serous cystadenoma ovari. Kalau dari namanya kita sudah bisa bayangkan mucinous cystadenoma, jadi berarti tumor yang berbentuk kista, ya, yang asal bentukannya adalah adeno, kelenjar, ya, yang dilapisi oleh sel-sel
diskusi. Ya, jadi ketika kita baca ketika kita lihat misalnya namanya kita tidak ingat, tapi kita lihat strukturnya. Nah, kumpulkan saja apa yang kalian dapatkan. Oh, dia strukturnya kista, asal dari kelenjar ya, kista adenoma. Sel pelapisnya sel apa? Oh, sel mucinus, kista adenoma. Dia jaringan apa? Asal mana? Ya, seperti itu. Itu pun serus kista adenoma ovari. Kalau kita lihat selnya sudah ganas, mitosisnya sudah banyak, besar-besar selnya, berarti kita ganti adenomanya diganti dengan karsinoma. Tambah ditambah kista adenoma karsinoma ya, kista adenokarsinoma. Tambah karsinoma. Ya. Omanya ini penanda jinak oma. Adenokarsinoma. Jadi omanya dipindahkan karsinoma. Kista adenokarsinoma. Jadi sama seperti ini, adenokarsinoma. Jadi bukan adenoma. Kalau adenoma berarti jinak. Kalau adenokarsinoma berarti dia ganas. Asal sel, karena dia karsinoma berarti sel epitel. Ya. Nah, kemudian ada leiomyosarkoma. Ini lokasi di uterin. Dia asal sel otot polos. Ya. Leiomyosarkoma karena dia asal dari otot, ya, dia soft tissue, dia dikasih bukan karsinoma tapi sarkoma. Begitu juga dengan adenoma, itu tanda jinak, karsinoma mama ya. Tapi tidak semua akhiran oma itu jinak ya. Ada beberapa sel, tapi sebagian besar oma adalah jinak. Cuma beberapa kasus ada omanya, akhirannya oma tapi dia ganas. Nah, kita masuk ke kista coklat ovari. Kista coklat ovari atau endometriosis. Endometriosis artinya pada kista ini akan kita dapatkan struktur yang ada di endometrium. Struktur apa itu? Yang di endometrium itu yang bisa kita lihat adalah kelenjar atau stromanya. Ya. Nah, ini kita akan dapatkan di kista ini. Nah, ini kista ini umumnya terjadi di ovarium. Jadi di ovarium ini ovariumnya berbentuk kista, tapi ada struktur endometrium di situ. Ada kelenjar endometrium yang bisa kita dapatkan, atau kalau kelenjar yang kita dapatkan, stromanya kita dapatkan. Ya. Nah, ini struktur dinding dan kista ternyata didapatkan ada fokus ini, ya. Fokus seperti kelenjar. Ya. Kita besarkan lagi. Oh, sel-selnya sel-sel kuboid. Karena seharusnya ketika di ovarium tidak ada struktur ini. Di ovarium yang kita akan dapatkan adalah folikel, apakah itu folikel primar atau sekunder. Ya. Tidak ada struktur kelenjar yang seperti ini yang memanjang, yang biasanya ada seperti ini di endometrium. Ya. Jadi pada kista ini ada struktur endometrium yang didapatkan di dinding kista, dan sel-sel ini bereaksi dengan hormon, ya, yang ada di tubuh kita, sama seperti di endometrium. Jadi kalau kita
beberapa pasien bisa didapatkan di abdomen, itu bisa didapatkan di abdomen. Ada juga yang di dada. Jadi setiap ada siklus menstruasi dia juga akan merasa nyeri di dadanya, seperti ketika kita haid. Ya. Nah ini kebetulan yang di ovario ada struktur ini, dan apa namanya, tanda lainnya juga kita bisa dapatkan. Ini kalau kita besarkan, ini sel-sel kuboid ya, kolunar ke kuboid ini sampai kuboid. Yang khasnya juga akan kita dapatkan ini. Apa ini yang coklat-coklat ini? Yang ada di sekitar plasma. Hah? Apa itu? Yang seperti granul-granul. Kistanya ini sudah dibentuk kistanya. Jadi ini adalah dinding kista. Ini yang besar ini tipis, ini sebenarnya tipis ya. Ini adalah dinding kita, jadi seperti bola kita belah, dindingnya itu tipis. Nah ini dindingnya. Jadi komponen di dinding itu akan kita temukan ini, kelenjar ini. Nah kelenjar endometrium ini yang akan kita dapatkan. Terus ada lagi yang ini. Apa ini coklat-coklat ini? Darah. Hah? Darah. Apa? Darah. Apa benar? Kembali lagi ke pelajaran imun, ya. Segala sesuatu yang berada bukan pada tempatnya, maka dia akan dihancurkan. Maka dia akan dibaca sebagai benda asing. Maka siapa yang akan membersihkan itu? Siapa sih kliennya servis? Siapa kliennya servis yang bisa? Apa? Ya, makrofag. Jadi yang sel-sel yang di sitoplasmanya mengandung apa namanya ini, yang coklat-coklat bergranul ini, itu adalah makrofag. Makrofag yang memakan hasil pecahan dari eritrosit, hemosiderin yang pembawa warnanya itu, dia makrofag ini yang akan menghancurkan. Nah yang coklat ini hemosiderinnya, makanya makrofag ini dinamakan hemosiderofag. Makrofag yang memakan hemosiderin, gitu ya. Dan sampai keluar jadi soal. Ya, jadi segala sesuatu kalau dia berada bukan pada tempatnya, pasti harus dihancurkan. Ya, maka sel-sel yang berfungsi sebagai janin servis di dalam tubuh kita itu salah satunya adalah makrofag. Ya, jadi dialah yang akan bekerja menghancurkan. Eritrosit itu tidak boleh ada di jalinan. Dia tempatnya ada di pembuluh darah, dalam pembuluh darah. Ya. Kalau keluar dari pembuluh darah, dia akan dihancurkan oleh makrofag. Jadi ingat itu. Sama seperti kalian, kalau kalian tidak bukan berada pada tempat kalian, maka kalian akan tersisih, ya, akan didepak jadinya, ya. Maka bergaulan dengan teman-teman kalian saja. Yang bergaul sama orang tua, kalian akan asing di tempat itu. Sama ini, karena ada makrofag yang akan membersihkan, ya, mengangkut semuanya. Nah ini yang belum berhasil dicerna, jadi dia ada di dalam sitoplasma dari sel makrofag. Ya, ini selnya, ini intinya, ini sitoplasmanya, selnya ini yang belum
diam dulu, ya. Oke, ini juga sama. Ini juga sama, ya. Mana? Ini makrofag, ini makrofag, ya. Ini makrofag. Ini saya lupa, saya masukin warna. Intinya seperti itu, ya. Akan ada makrofag di sekitar di dinding dari kista coklat itu. Nah, sekarang kita masuk ke mucinous kista adenoma ovarium. Seperti namanya, berarti sel pelapisnya adalah sel bermusin. Kalau sel bermusin, kita bisa bayangkan di sitoplasmanya dia menghasilkan musin, berarti intinya akan terdesak ke daerah bawah atau basal, ya. Kita masuk. Nah, ini dikatakan dari jaringan ovarium, ya. Ini sudah tampak kista-kista. Jadi kelenjar berdegenerasi kistik, ya. Ini masih belum terlalu khas pelapisnya kelihatan. Tapi di sini ada spot yang ini, ya. Ada spot yang ini. Dari jauh kelihatan tengahnya itu pucat-pucat. Terus di tepinya ini yang berwarna biru. Pada pewarnaan He, hematoxylin eosin, hematoxylin itu untuk mewarnai inti. Eosin itu mewarnai sitoplasma. Eosin itu yang berwarna pink, hematoxylin itu yang berwarna biru. Makanya intinya yang berwarna biru ini adalah inti sel. Dia berada di basal. Nah, kita besarkan, sudah kelihatan lebih jelas, ya. Selnya ini seperti sel torak, ya, tinggi-tinggi. Kemudian inti selnya ini seperti pipih lonjong, berada di daerah basal, ya. Kalau makroskopik dari jaringan ini biasanya datang dengan seperti bola, ya, bulat. Kalau kita iris, yang keluar itu cairannya kental, seperti ingus, kental, malah lebih kental lagi, ya. Makanya dari cairannya saja itu sudah bisa kita tahu, oh ini musin. Kemungkinan selnya ini yang ganas adalah sel musin, seperti itu, ya. Nah, ini kemudian kita besarkan lagi. Nah, kelihatan ini sel-selnya seperti lonjong, tapi dia atau pipih, ya, tapi dia di dasar semua, dia pendek. Dia ditekan oleh musim dari sel ini, ya, sel-selnya. Itu. Kemudian sudah masuk ke serus. Ternyata sedikit. Nah, sekarang serus histadenoma ovarium. Jadi struktur kista yang berasal dari struktur adenoma, adeno, kelenjar, yang dilapisi oleh sel-sel serus, ya. Letaknya di organnya adalah ovarium. Nah, kalau serus dari makroskopik yang akan kita dapatkan pada saat kita belah tumornya, yang akan keluar itu cairan yang encer. Jadi dia tidak kental, dia lebih encer, ya. Encer tapi bisa berwarna kuning, kekuningan, ya, tergantung. Nah, kalau dari jauh, ini dokter bilangnya kalau ada serus, tapi kenapa kayak musim? Ya, dari jauh kayak ada musim-musimnya. Jadi ini memang kelenjar koluner. Dia pasti tinggi, ya. Dia pasti tinggi. Bedanya kalau kita besarkan, ada bedanya. Tadi, tadi inti
selnya tidak berdiri begini. Tadi inti selnya rebah semua, ya. Kalau yang ini inti selnya berdiri, berarti cairan sitoplasmanya ini tidak terlalu menekan intinya. Berat jenisnya tidak terlalu tinggi dibandingkan yang mucinous. Kalau mucinous dia terlalu berat, dia karena kental, ya, viskositasnya tinggi, dia akan menekan inti. Kalau ini tidak, sehingga inti bisa berdiri tegak, ya, kan tidak ada seperti ini. Makanya itu ini kita namakan sel serous. Jadi beda dengan yang mucinous tadi, ya. Kemudian dia tidak menghasilkan musin kental seperti yang mucinous, ya. Kalau yang dihasilkan ini cairan yang encer, tetap menghasilkan cairan, tapi dia encer, ya. Sama ini di bawah juga berdiri semua intinya, ya, tidak rebah seperti yang di mucinous. Habis mencerita, kita pindah ke leomioma. Jadi intinya begitu. Tahu organnya apa, bentuknya seperti apa, pelapisnya apa, gabungkan saja itu. Jadi ketika kalian selesai, insya Allah dapat misalnya pasiennya ada yang pernah dirujuk pemeriksaan operasi, kemudian pemeriksaan PA, ketika datang ke kalian iseng aja bawa hasil hasil PA-nya. Dok, bisa dijelaskan tidak ini apa maksudnya? Ya, mau tidak mau pasti kalian baca. Jadi kalian baca selnya, organnya dari mana, kemudian dari hasil pemeriksaan makroskopik didapatkan apa, mikroskopiknya apa, baca di situ. Jadi kalau intinya dia bilang intinya nukleoli prominent, kromatin inti kasar. Kromatin inti kasar menandakan bahwa sel itu metabolismenya tinggi, ya, karena kromatin merupakan salah satu ciri atau ya ciri bahwa sel-sel itu aktif, ya. Jadi metabolisme sel itu aktif. Kromatinnya kasar, ya. Karena kalau yang normal kromatinnya bahkan kita tidak bisa lihat kromatinnya, ya. Tapi kalau yang ganas yang sedang ini metabolismenya pasti tinggi, ya. Makanya kromatinnya juga sebenarnya kelihatan kasar. Jadi dari situ bisa dilihat, oh intinya kayak inti ganas. Terus oh ada bahasa Restammer, kayaknya saya pernah ingat ini Restammer, ya. Jadi ciri-cirinya yang dibaca, oh ya seperti itu semua. Jadi itulah yang kalian jelaskan, oh iya Bu ini ada seperti ini, dari ciri-ciri sel ini kayaknya ganas Bu. Kalian raba-raba saja, oh diagnosanya di sini. Kalau dari ICD-10-nya sudah dia garing 3, oh ganas ini Bu, iya betul. Kalau dia garing 0, oh jinak ini Bu. ICD-10, ya. Jadi seperti itu. Bukan jadi ilmu untuk PA ini bukan kalian harus jadi PA baru kalian belajar, tidak. Tapi ilmu ini membantu kalian bisa berkomunikasi dengan pasien. Kalau pasiennya datang sudah dengan bawa pengantar begitu, hasil begitu, terus ibu dapat tahu apa maksudnya ini. Gimana ini dokter? Dia yang dokter masa tidak ada tahu. Karena pikiran orang itu kalau kita dokter kita tahu segalanya tentang kesehatan, ya. Jadi mau tidak mau kalian harus siapkan diri, ya. Walaupun setengah-setengah juga, tidak apa-apa.
sekarang leomioma. Leomioma itu asal sel otot polos. Tersering terjadi di uterus, ya, yang paling sering terjadi di uterus. Nah, kalau otot polos, kalau dengan histologinya otot itu spindle. Otot polos itu intinya adalah spindle, ya. Jadi akan kelihatan ya seperti ini, alur berkulir-kulir saja. Jadi ini sel-sel spindle-nya bertambah banyak. Kemudian dia ada ulir-ulirnya, namanya interlacing dan intersecting. Jadi dia ada yang jalannya lurus, ada yang jalannya melintang. Jadi itu dinamakan interlacing dan intersecting. Ada yang melingkar, ya. Ini tidak terlalu jelas, nanti lihat nanti di mikroskop. Nah ini agak jelas, ya. Jadi ini alur-alur dari sel-sel spindle-nya ini seperti tabrak menabrak ini. Jadi ada yang lurus, ada yang menyilang, ya. Ada yang berputar. Ini namanya interlacing dan intersecting. Tapi intinya masih baik-baik saja. Kita besarkan. Nah, intinya ini spindle, ya. Spindle maksudnya lonjong, ya. Satu ujungnya lancip, yang satu ujungnya tumpul. Ya. Ini. Kalau yang bulat ini berarti potongannya lain. Apa yang namanya? Jadi kalau dia lancip begini, dia potongnya. Jadi yang kita lihat bulat. Jadi bukan bulat dia, ya. Dia memanjang. Ya. Posisi potongannya saja, makanya dokter bilang bahan bulat-bulat ini. Jadi yang sebenarnya yang ini, ya, yang lonjong-lonjong itu. Oke. Anak inti tidak terlalu jelas kelihatan. Itu menandakan bahwa ini jinak. Ya, anak intinya tidak kelihatan. Kromatinnya juga tidak kasar kelihatan, ya. Nah, ini juga. Nah, anak inti sini tidak ada yang kelihatan, ya. Ini panjang-panjang. Kalau di sini kelihatan kromatinnya yang halus-halus. Masih kalau kromatin halus di sini kelihatan, ya. Sitoplasmanya eosinophil. Nah, kita masuk ke leomyosarkoma. Sedikit sekali. Jangan terlalu tegang. Kalau selalu dari awal ini susahnya, maka susah lah. Seterusnya. Nah, sekarang leomyosarkoma. Sarkoma berarti dia ganas, ya. Carilah tanda-tanda keganasan. Nah, dibandingkan yang tadi, ini coba lihat ya. Dibandingkannya tadi, ini warnanya lebih pink, ya. Lebih pink, terus ada kayak gelap-gelap, banyak yang gelap-gelap. Ya. Apalagi ini yang di luar ini, yang oxide ini. Ini bagian dari luar. Kalau kita lihat yang tadi ini. Tidak terlalu pink seperti yang tadi, gelapnya juga tidak segelap yang tadi. Nah, kalau kita besarkan, oh enggak, ini saya menunjukkan area nekrosis. Ya, ini khas nekrosis. Pada tumor, ketika kita dapatkan nekrosis, maka kalian harus berhati-hati. Ya. Kenapa? Ketika ada nekrosis, maka kita harus mencurigai bahwa ada sel ganas. Ya. Kalau sel jinak, jarang kita akan temukan nekrosis yang seperti ini. Ya. Ini nekrosis kotor namanya. Beda dengan nekrosisnya TB. Kalau nekrosisnya TB harusnya dia bersih, pink saja. Ya. Nekrosis kaseosa. Kalau ini nekrosisnya dia kotor. Masih banyak debris-debris, sisa-sisa dari sel-sel tumor yang belum berhasil dihancurkan semuanya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sekitarnya ini banyak yang gelap-gelap, ya. Apakah ini yang gelap-gelap?
kita perbesar lagi, pelan-pelan perbesar. Ini sudah mulai ada mitosis, beberapa kita dapatkan mitosis ya. Baru sel-selnya ini kelihatan lebih gelap, lebih biru dibandingkan yang tadi. Kita perbesar lagi. Ini memperlihatkan yang daerah luar. Ini ada di daerah luar. Spot seperti ini dari jauh saja sudah kelihatan biru sekali. Terus birunya tidak berbentuk jelas ya. Ini ya. Nanti kita perbesar lagi. Ini yang di tengah tadi. Ternyata setelah kita perbesar yang di tengah ada sel besar seperti ini. Ini lumayan besar ya. Terus walaupun anak intinya tidak terlalu jelas, tapi kromatinnya kelihatan kasar. Ya. Dibandingkan yang disebut ini kita tidak bisa lihat yang besar ini, yang ini kasar. Ini anak intinya kelihatan ya. Ini kromatinnya juga kasar. Ya, ini kromatinnya kasar, makanya dari jauh kelihatan biru. Makanya kita bilang hiperkromatik. Nah, ini yang area luar tadi. Area luar ini adalah inti dari sel. Kok tidak sama ya dengan yang tadi? Yang aslinya dari inti sel dari sel otot polos, ya? Tidak spindle lagi. Ini semau-maunya dia membentuk dirinya. Ya? Kita tidak bisa lagi menentukan ini bentuk apa ya, karena bentuknya kacau. Ya? Ini terus dia berwarna biru gelap. Ya? Ini salah satu tanda bahwa sel ini mengalami displasia karena sudah tidak berbentuk, tidak sama lagi dengan sel yang seharusnya. Ya, sel asalnya tidak sama lagi. Kemudian sifatnya juga berubah. Jadi bentuk dan sifat berubah, itu yang kita sebut proses dari displasia. Ya. Apalagi yang disebut ini besar sekali ya. Ini sudah masuk kategori ganas. Sisa kita berhitung. Kalau untuk leukemia, sisa kita berhitung nekrosis dan mitosisnya lagi. Ya. Tapi kalau sudah seperti ini sel-selnya, ini sudah dipastikan sudah ganas. Kita pindah lagi ke cervix. Adenokarsinoma cervix. Pasti ini sel epithel. Ya, karsinoma. Lokasinya ada di cervix, tapi asalnya dari kelenjar. Padahal di cervix, sel di cervix adalah sel squamous. Ya, bisa saja terjadi. Kita lihat ya. Nah, yang di atas ini sel permukaan dari cervix, sel squamous. Di bawahnya ada ini spotnya ini. Ya. Ini harusnya tidak ada di sini. Harusnya di sini hanya ada pembuluh darah dan jaringan ikat. Ada nama di situ. Kalau yang tersering sebenarnya di cervix adalah squamous, ya, squamous sel karsinoma. Nah, tapi ini kasus lain. Nah, kita perbesar lagi. Dia bentukan kelenjar. Ini bentukannya kelenjar. Terus ini satu kelenjar ini kok begini intinya ya? Hiperkromatik, tidak poligonal dia intinya, terus besar. Terus ada beberapa kelenjar yang saling menyatu, ya. Ini sel-selnya besar semua. Kita perbesar lagi. Ini belum spot yang lain ini. Nah, di spot yang lain ini terlihat stromanya sebenarnya mirip dengan stroma yang
curiga ini dari endometrium. Kelenjarnya juga mirip kelenjar endometrium, ya. Tapi kita cuma bisa curiga sampai kita bisa temukan bahwa betul di endometrium ada tumor juga, barulah kita bisa tegakkan bahwa itu asal endometrium. Ya, kalau kita tidak temukan tumor di endometrium, kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu asal dari endometrium. Jadi kalau dia asal dari endometrium berarti dia meta, ya, metastasis. Jadi di sini belum bisa kita tentukan dia asal endometrium, makanya disebut adenokarsinoma cervix. Ya. Tetap kita sebut dia sebagai tumor dari cervix. Sampai bisa kita dapatkan bukti yang kuat bahwa memang di endometrium ada tumor juga. Ya. Jadi ini sel-selnya sudah besar-besar, ya. Ini ada dua kelenjar saling menyatu, ya. Ini bertumpuk, selnya sudah bertumpuk seperti ada bandingnya. Kita perbesar, ini dua kelenjar saling menyatu. Ini sudah mau keluar dari bentukan kelenjarnya, ya. Sudah mau menembus mioepitelnya. Ini sudah mau keluar dari struktur kelenjarnya ini juga, ya. Sudah mau keluar dari struktur kelenjar, ya. Jadi ini sudah kita kategorikan bahwa masuk dalam kategori ganas. Nukleoli prominent, kromatin yang kasar, ya. Kemudian mitosis bisa kita dapatkan, ini mitosis, mitosisnya banyak sekali, ini mitosis, ya. Jadi kalau di tumor jangan mengingat mitosis yang normal seperti telofase, anafase, jangan yang itu. Tapi kalau yang kita ingat di sini adalah mitosis yang atipik, berbentuk cincin kah, menggumpal kah, berbentuk bintang kah, seperti itu yang bisa kita dapatkan, ya. Sudah pindah ke mama. Oke, mama. Kalau mama yang sering masuk sebagai kasus diskusi, ya kalau gampang ya karsinoma, ya. Fibroadenoma mama. Fibroadenoma mama. Fibro berarti jaringan ikat, fibros. Adenoma kelenjar mama. Berarti tumor ini yang mengalami proliferasi adalah jaringan fibrosnya, jaringan ikatnya bertambah. Adenomanya juga berarti kelenjarnya juga bertambah. Ya. Lokasinya ada di mama. Jadi kita dapatkan tumor yang berbatas tegas, ya. Jadi ada kapsulnya, kemudian ini jaringan fibrosnya bertambah, kemudian kelenjarnya juga ini bertambah, ya. Kelenjar-kelenjarnya juga bertambah sehingga terjadi struktur benjolan. Ya. Kita perbesar, ini jaringan fibrosnya ya semakin banyak. Ini struktur kelenjarnya. Ya. Kalau dari kelenjarnya tidak ada masalah, artinya intinya baik-baik saja. Ini bisa kita lihat, ini sel dutalnya atau ductusnya. Yang di bawah ini adalah sel apa namanya? Sel apa namanya tadi yang di awal? Kalau sitoplasmanya clear,
Mio. Jadi ductus dari kelenjar mama itu juga terdiri dari beberapa sel ductusnya, ya, yang pas di dekat lumen ini, ya, ini sitoplasmanya eosinofilik, ya, dan yang di bawahnya lagi ini yang sitoplasmanya clear, ini yang ioepitel. Kalau sel ductalnya bermasalah, proliferatif dan menjadi ganas, dia harus bisa menembus sel mioepitel untuk bisa invasi. Kalau sel mioepitel belum ditembus, berarti dia masih in situ namanya, intraductal, masih di dalam ductus kelainannya. Tapi kalau sudah keluar dan tembus mioepitel, jadi mioepitel juga semacam tentara juga, ya. Kalau dia sudah tembus mioepitel, berarti dia kita sebut sebagai invasi, ya, sudah invasi. Oke, kita di sini. Tadi sudah adenoma, sekarang karsinoma mama. Karsinoma mama sebenarnya ada banyak jenisnya, cuma kita membagi kelompok besar saja, karsinoma mama saja. Jadi keganasan pada kelenjar atau bagian dari mama. Jadi ada juga sebenarnya selain karsinoma ada juga sarkomanya. Jadi jaringan ikatnya yang bermasalah, seperti pada pilodes tumor, nah itu jaringan ikat yang bermasalah, ya. Kalau ini kelenjarnya. Ini dari jauh sudah kelihatan. Ini sesuatu yang tidak biasanya, ya. Kalau ini yang biasa, jaringan ikat, fibros yang mixoid, kemudian ada sel-sel lemak, ya. Kalau yang di bawah ini yang bukan biasanya. Kita perbesar lagi, sel-selnya juga dia berbentukan nesting atau sarang-sarang. Dia berbentuk sarang penyamun ini, sarang sel-sel ganas, ya. Jadi dia kelompokan. Tapi selain berkelompok seperti ini, ada juga yang tersebar satu-satu, ya. Ada juga yang berjejer. Nah, seperti ini. Ini seperti berbaris. Sebenarnya ini struktur ductus, ya. Bulat, ada lumennya. Berakhir dengan dia menyatu atau baris seperti apa ini kalau kalian tahu? Seperti buah apa? Buah kan itu sayur. Pete. Seperti pete, ya. Ini berbaris namanya, ya, tersusun satu baris. Tapi ada juga yang tersebar satu-satu. Nah, ini ada yang tersebar satu-satu. Seperti ini dia tersebar satu-satu, ya. Jadi tidak ada lagi bentukan kelenjar yang jelas, ya. Dia hanya berkelompok seperti ini, atau tersebar satu-satu, atau yang tadi seperti berbaris, ya. Seperti itu. Kemudian intisannya sudah hiperkromatik, ya. Hiperkromatik, nukleonya juga prominent, bisa kita lihat nukleoidnya ini, ya. Intinya juga membesar. Sisa 2 organ sistem, 4 kasus, osteokondroma, liposarkom, dan terakhir DCC. Ya. Osteokondroma sebenarnya banyak kasus untuk muskulo, ya. Cuma preparat yang kita punya yang bagus ini osteokondroma. Ada osteoblastoma tapi tidak khas, terus kontrosarkomanya juga tidak khas, jadi saya tidak kasih daripada kalian pusing.
kubah yang menonjol di daerah epifise kita, tulangnya, tulang epifise kita. Jadi dia penonjolan keluar, lapisannya itu terdiri dari 3 lapis. Yang pertama itu paling atas itu jaringan ikat fibros. Jadi di sini ada jaringan ikat fibros yang tipis sebenarnya ya. Ini jaringan ikat fibros tipis. Kemudian di bawahnya adalah jaringan kontralnya, kontrolnya, ya, jaringan tulang lunaknya. Inilah jaringan tulang lunak, ya. Ini jaringan tulang lunak. Kemudian di bawahnya lagi, karena nggak bisa satu frame semua, jadi kita bagi 2 frame. Nah, jadi tadi ada kontralnya, ya. Di bawahnya lagi, ini ada jaringan tulang sejatinya. Ini apa namanya, bentuk tumor penulangan yang keluar dari area epifise dengan struktur 3 komponen ini. Jadi dia kayak kubah, ya, penonjolan di area epifise. Jadi ada struktur jaringan ikat di atas, ya. Di atasnya ada jaringan ikatnya, kemudian di bawahnya ada struktur kontralnya, terus di bawah yang pink ini tulang sejatinya. Ya. Kalau kontral itu dia berwarna biru biasanya, ya. Ini lumayan bagus ini warnanya, cantik biru. Ini sel-sel kondrositnya. Ini sel-sel kondrosit yang biasa makan tulang ayam, tulang. Nah, ini mau makan ini. Barusan terlalu besar, jadi ayam saja tidak sempat ayam. Nah, ini yang mau makan ini. Sel-sel kondrosit. Jadi kalau kemarin keperhatian, ya, oke. Jadi aman ya. Osteokondroma. Ini Cina, ya. Sekarang lipoma. Lipoma asal dari lipid, sel lemak, ya. Nah, penampakannya ya seperti satu bentuk sarang begini ya. Kemudian ada komponen pembuluh darah, ada jaringan ikat, biasanya ada jaringan ikat di sini, tidak terlalu kelihatan. Kemudian kalau kita perbesar, ini sel-sel lemaknya. Cuma di sini ada fokus agak lain juga, tapi tidak usah perhatikan yang ini ya. Ini sel-sel lemaknya besar kecil, intinya berada di tepi dan pipih, ya. Sitoplasmanya banyak dan clear. Ini lipoma, ya. Tanpa melihat yang ini ya. Kalau kita perbesar lagi, nah ini inti selnya di tepi semua, karena dia terdesak oleh sitoplasma ini, ya. Dia akhirnya jadi penjaga gawang saja, ya. Kalau dia ini sudah ke tengah, penjaga gawangnya sudah bermain ke tengah lapangan, berarti ada masalah. Ya. Itu bukan sesuatu yang normal. Ini kita mulai penjaga gawang sudah mulai tengah ini. Ya. Ini dari jauh kita kelihatan padat sekali ya. Kemudian ini kayak ada warna-warna biru, kayak apa ya? Mau dibilang musim juga ya besar. Ini besar-besar, selnya besar-besar, intinya sitoplasmanya juga besar. Coba kita besarkan. Ya, ini kelihatan. Inti sel besar, sitoplasma tidak clear. Ya, sitoplasmanya tidak clear. Terus inti selnya ini sudah mulai ke tengah. Ya, ke tengah bukan lagi tergencet pipih di samping, di tepi, tapi dia sudah mulai menjadi pemain utama yang lebih ke tengah. Ini juga besar-besar selnya ya, inti selnya.
kita perbesar lagi. Nah, ini inti selnya ada yang besar seperti ini, ada yang besar seperti ini. Walaupun di antaranya itu masih ada sel-sel lemak yang masih normal. Ya, kita bisa lihat, oh ini asalnya dari sel lemak. Kenapa bisa tahu dari sel lemak? Ini di antaranya ada sel-sel lemak masih normal, misalnya masih pipih di tepi, ya. Walaupun ini di antaranya sudah ada yang besar-besar, ya. Kromatinnya kasar. Nah, spot yang lain ini sudah jelas sekali kromatin kasar, sitoplasmanya sudah tidak clear, ya. Kemudian intinya ini sudah mulai ke tengah, tidak di tepi lagi dan sangat besar. Ini sudah habis. Makanya dikatakan dikategorikan sebagai sebuah keganasan asal sel lemak, ya. Makanya disebut liposarkoma karena dia asal sel lemak, ya. Soft tissue, dia bukan sel epitelial, ya. Dan sampai lipokarsinoma, ya. Ingat itu ya, liposarkoma karena dia bukan asal dari sel epitelial, karena dia sel mesenkimal, ya. Sel lemak itu adalah sel mesenkim, ya. Atau soft tissue, terakhir organ sistem instrumen sel basal sel karsinoma. Sebenarnya di instrumen juga SCC juga banyak, ya. Cuma di sini yang kita dapat kasus itu sel basal yang kita tunjukkan, ya. Dan ini khas, jadinya kita tunjukkan. Jadi ini dari namanya saja basal sel karsinoma, artinya karsinoma yang berasal dari sel basal. Sel basal di mana? Punyanya siapa ini? Punyanya epidermis, ya. Jadi di epidermis itu ada sel basal, ada sel squamous, ya. Kalau sel basal itu akan beda dengan sel squamous. Sel basal dia hanya satu lapis berada di basal. Ini penjaga, sel basal ini adalah penjaga juga, ya. Dia polisi supaya semua yang berasal dari luar itu bisa tidak langsung masuk ke dalam lapisan dermis. Ada sel basal yang akan menghalangi selain dari sel squamousnya. Oke. Nah, dari sini kalau sel basal itu warnanya dia lebih biru dibandingkan sel squamous. Kalau sel squamous tadi yang di kasus pertama itu dia eosinofilik, sitoplasmanya eosinofilik dan bisa lebih pucat, ya. Kalau di sel basal dia lebih biru, dari jauh kita sudah lihat dia biru. Kalau dari jauh kita lihatnya sudah lebih biru, curiga sel basal. Tapi cari dulu di mana fokusnya, apakah betul itu sel basal, karena kita harus dapatkan hubungan antara epidermis dengan tumornya. Nah, pada kasus ini kita bisa dapatkan ini epidermis, terus ini ada luka, ya. Ini sudah lebih parah lagi dari erosi ini, karena sudah sampai ke lapisan dermis, ya. Sudah sampai ke pembuluh darah, kena pembuluh darah. Ini masuk, terus ini berkembang lagi sampai ke sini, ya. Ini bisa kita lihat hubungannya. Oh, ini bisa, ya. Terus kita perbesar lagi. Nah, kita bisa lihat ini. Ini adalah sel squamousnya, yang ini, ya. Yang ini sel squamousnya. Yang kita lihat yang bagian bawah ini yang biru-biru ini. Ternyata dia masuk ke sini. Dan berakhir menjadi sebuah sarang tumor, ya. Khas untuk sel basal, ya. Tumor sel basal
seperti ini, bagian tepinya itu sama dengan ameloblastoma tadi. Tepinya itu sel-selnya berdiri seperti pagar bersusun rapi, jadi dia palisanding, ya. Kalau yang di dalam sudah acak dalam masalah, tapi yang di pinggirnya itu dia akan berdiri seperti palisanding. Ya. Di sini kelihatan anak intinya, kelihatan kromatik